Halo, selamat datang di segmen analisa. Kasus dari Vina dan Eki ini semakin lama semakin ngebuat masyarakat itu yakin bahwa ini ada sesuatu hal yang nggak beres dalam peristiwa yang terjadi pada 27 Agustus 2016 lalu. Ada beberapa poin, misalnya baru kita ketahui ternyata dari DPO atau daftar pencarian orang yang kita ketahui kan ada 3 orang tuh. Ada Dani, terus juga Andi, dan juga Peggy Perong. Dan sekarang Peggy ini sudah ditangkap, sudah menjadi tersangka. Tetapi kan kalau kita lihat keterangan dari sejumlah kuasa hukum yang membaca BAP, ternyata dalam peristiwa ini tuh ada nama-nama lainnya yang dikategorikan kabur. Ada Andika, ada Panji, ada Andi, Dani, dan juga Peggy Perong. Lantas ada Andika dan Panji ini siapa gitu? Karena nama-nama mereka ini ada dalam BAP. Walaupun kalau aku cross-check dari berbagai sumber, ternyata di akhir persidangan dari kasus di tahun 2016 ini, ternyata kan akhirnya cuma ada 3 orang DPO tersebut aja. Tetapi kalau aku lihat keterangan di sini, ternyata Andika ini dijadikan atau alias yang namanya adalah Rivaldi. Apakah ini sebuah hal yang masuk akal ataukah sebuah hal yang penuh dengan kejanggalan? Bagaimana dengan Panji? Apa nih alasannya? Kenapa kok nama Panji tiba-tiba tidak ada? Bahkan Andi dan juga Dani dalam keterangan terbarunya waktu rilis Polda Jawa Barat pada saat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka, itu kan dikatakan mereka itu tidak ada nama tersebut. Alasannya karena kebingungan ini diciptakan oleh para tersangka agar melindungi atau bahkan hal-hal negatif lainnya. Lantas kalau misalnya begini, Andi atau Panji atau Dani, tapi kayaknya si Andi atau Dani ya, yang salah satu peranannya dalam BAP tersebut kan dia ini yang menyebabkan Eki meninggal dunia dengan cara mereka ini detailnya adalah yang memukul bagian rahangnya Eki, putranya dari Ibtu Rudiana. Lantas kalau Andi atau Dani kemudian dikatakan dia adalah fiktif, berarti peristiwa konstruksinya tersebut tidak ada dong pemukulan ke area rahangnya Eki, karena itu adalah hasil otopsi yang menyebabkan bahwa Eki itu meninggalnya karena luka-luka yang begitu, luka tumpul ya di bagian kepalanya. Terlepas ada keterangan janggal lainnya terkait dengan samurai yang katanya dalam BAP itu penyebab meninggalnya adalah karena tusukan samurai tersebut, tetapi di autopsi berbeda. Ini tentunya kita pengen dengar nih penjelasan secara komprehensifnya seperti apa, kok bisa seperti ini. Nah, kalau aku lihat dari BAP yang ditulis oleh Ibtu Rudiana saat itu, kayak jabatan beliau itu masih Aibtu ya, belum Ibtu ya, tahun 2016. Ibtu Rudiana mendapatkan kabar dari rekannya adalah Aibtu Sulaiman terkait dengan peristiwa yang menimpa Vina dan juga Eki. Dan hasil interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana, para pelaku ini motifnya adalah hanya ingin menunjukkan eksistensinya sebagai geng motor. Apakah betul? Ini karena kalau aku lihat dari tren di media massa ataupun sosial media, ya apakah ini pure adalah laka lantas tunggal, ataukah ini dugaannya untuk menutupi motif sebenarnya yang berhubungan dengan peristiwa penangkapan gembong dari narkoba begitu, ataukah ini ada unsur masalah kenakalan remaja? Karena kalau dilihat dari BAP-nya, kesannya ini adalah kayak kenakalan remaja doang gitu, eksistensi dari sebuah geng motor tersebut. Ini adalah bagian yang sedang menjadi perdebatan, bahkan juga ada keterangan terbaru dari Wakapolri tahun 2013 sampai 2014, Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno, yang mengatakan bahwa begini poin-poinnya, Polda Jawa Barat itu jangan merasa malu atau mungkin merasa bisa kalau memang ada kendala yang ditemui selama ini. Ayolah minta bantuan sama Mabes Polri. Tetapi kan sebenarnya tanpa adanya keterangan ini pun, kita juga sudah ketahui Polda Jawa Barat itu sudah dibantu oleh Mabes Polri untuk beberapa bagiannya. Tetapi mungkin maksud dari Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno ini adalah untuk dibuat satuan khusus gitu, Satgasus gitu, untuk bisa meneliti lebih detail dari kasus ini. Harusnya Satgasus ini harus terjun langsung ke Cirebon, tiap hari harus bolak-balik ke TKP untuk melihat TKP sebenarnya itu berada di mana. Karena kegaduhan TKP ini juga menjadi bagian yang sangat krusial. Sejumlah saksi mengatakan yang awal-awal kejadian yang menemukan Vina dan Eki, ya Pak Suroto ya kalau nggak salah namanya, itu juga mengatakan dan mengkritik bahwa
waktu prarekonstruksi Polda Jawa Barat, kok para korban itu letaknya berada di trotoar di dekat pinggir jalan. Tetapi dia yang pertama kali juga, bukan pertama kali yang menemukan, tapi mungkin rombongan lah awal-awal kejadian penemuan tersebut, itu dilihat bahwa Vina dan Eki itu berada di tengah jalan. Eki itu dekat sama separator, dan Vina itu di bawah lampu penerangan jalan. Dan jaraknya cukup jauh. Kenapa ini berbeda sekali dengan prarekonstruksi yang lalu? Apakah itu ada cerita lain lagi dari Polda Jawa Barat kenapa menunjukkan area tersebut? Ini juga kita pengen penjelasan secara detail. Apakah beneran di situ ataukah seperti apa? TKP di jalan raya, di kebun itu juga harus yang dibuktikan, karena bagi aku juga sangat konyol ya kalau dari Peggy Setiawan dia ditetapkan sebagai tersangka tetapi hanya berdasarkan keterangan dari terdakwa atau siapapun lah nama yang kalian sudah tahu, Aib dan juga Dede. Kalau di dalam barang bukti misalnya baju atau benda-benda lain yang dipakai oleh Vina dan juga Eki tidak ada sidik jarinya, kan unik. Karena kalau kita lihat dari BAP, Peggy Perong ini ya, yang sekarang menjadi tersangka adalah Peggy Setiawan. Apakah nama yang sama atau berbeda? Itu yang sedang menjadi perdebatan. Kan dia melakukan hal-hal yang begitu, katanya mukul, katanya menarik, dan sebagainya. Terus, apakah dia pakai sarung tangan? Sampai tidak ada jejak sidik jarinya. Bagaimana ceritanya kok tidak ada sidik jari di sini? Tidak adakah? Atau memang betulan sudah dihilangkan, kita nggak tahu nih. Ini banyak yang masih kejanggalan luar biasa. Makanya dari Wakapolri 2013 sampai 2014 ini mengatakan ada beberapa kesalahan fatal ya. Misalnya adalah terkait dengan otopsi. Kenapa baru setelah semingguan Vina dan Eki dimakamkan itu baru diotopsi? Di mana naluri para penyidik saat itu? Misalnya dengan temuan celana dalam yang melorot, terus juga kejanggalan motor yang katanya nggak rusak signifikan, itu kan sudah petunjuk bahwa ini ada unsur pidana. Tetapi kenapa langsung begitu cepatnya pada malam kejadian tersebut, tanggal 27 Agustus 2016, ini langsung diputuskan adalah laka lantas tunggal. Makanya nggak heran, ini adalah bagian yang ngebuat kita bahwa ada sesuatu hal yang kemungkinan besar sedang ditutupi. Apakah itu? Apakah berhubungan dengan motif yang sebenarnya? Kemudian juga, kenapa nih bapaknya Eki, Ibtu Rudiana, nggak langsung minta diotopsi juga di hari itu? Nalurinya bagaimana? Karena jelas, ya ada perencanaan di awalnya. Kita harus melihat adalah perencanaannya ini dengan melihat jejak digital telekomunikasi mereka yang saat itu masih menggunakan BBM katanya. Rekamannya di mana? Alat komunikasinya seperti apa? Kalau memang bapaknya Eki yakin ada sesuatu hal yang janggal, kenapa nggak dari awal? Aku sih bisa paham untuk bagian ini. Karena kan 2 hari setelah kejadian ya, di tanggal 29 ya, itu kan Ibtu Rudiana mendatangi Polsek Talun, kemudian melihat motornya, gara-gara melihat motornya, kok cuma rusaknya sebegini doang gitu, nggak ada rusak yang signifikan, ini pasti ada yang janggal. Itu kan baru muncul rasa ketidakpercayaan ini adalah murni laka lantas ya, gara-gara itu yang pertama. Plus kedua juga, dia mengatakan bahwa dalam persidangannya di tahun 2016, menurut kuasa hukumnya Saka Tatal, Ibu Titin bilang bahwa sebulan sebelum kejadian pun putranya ini bercerita punya masalah dengan seseorang. Apakah seseorang ini adalah Rivaldi? Karena menurut keterangan Liga Akbar, memang diakui Rivaldi ini adalah orang yang punya masalah sama Eki. Ada ditunjukkan chattingannya, ngobrolnya seperti itu. Untuk bagian ini, aku lihat keterangan terbaru dari Liga Akbar tidak dicabut untuk bagian ini. Tetapi Liga Akbar mencabut keterangan terkait dengan BAP yang dia mengakui bersama Vina dan Eki sampai jam 9:15 malam hari itu. Itu yang dicabut. Tetapi untuk bagian permasalahan dengan salah satu terpidana, itu tidak dicabut. Apakah permasalahan tersebut adalah petunjuk atau sekedar kebetulan semata? Kemudian juga kesalahan fatal berikutnya menurut Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno ini adalah karena Ibtu Rudiana itu juga menjadi saksi dalam persidangan ini. Tetapi ya kok jadi saksi, jadi penyidik juga gitu. Ya kalau sudah jadi saksi katanya jangan jadi penyidik juga. Walaupun sudah dibantah oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat ya, Kombes Pol Surawan yang mengatakan bahwa tidak benar bahwa Ibtu Rudiana ikutan menyidik dalam kasus ini. Dia hanya kesannya membantu. Tetapi dengan fakta-fakta persidangan dan juga keterangan dari kuasa hukum para terpidana mengatakan bahwa kasus ini berubah awalnya dari laka lantas murni menjadi ada unsur pidana ya gara-gara dari Ibtu
Rudiana ini setelah 2 hari kejadian ke Polsek Talun, kemudian tanggal 31 Agustus tersebut melakukan penelusuran, ketemu Dede dan juga Aep. Itulah kejadian yang membuat laporannya adalah dirinya sendiri, laporannya dirinya sendiri, yang menangkap juga apakah dirinya sendiri dan juga timnya itu adalah yang diduga sama kuasa hukumnya, walaupun dikatakan bukan, tetapi dikatakan juga dari kuasa hukum Saka Tatal bilang bahwa apakah pada saat penangkapan di tanggal 31 Agustus tersebut ada surat penangkapannya. Katanya di dalam persidangan tidak ada surat penangkapannya, cuman sudah dikatakan secara lisan, secara omongan doang, bukan ada suratnya. Padahal ini pasal 340 loh. Ya harus jelas ada penyelidikan, penyidikan. Untuk menetapkan satu orang sebagai tersangka, itu dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat. Ada 5 jenis alat bukti: keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau sifatnya baru keterangan dari saksi doang, dengan ternyata dia punya background si Aep ini sakit hati karena pernah digerebek dia di tempat kerjanya, itu kan menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang janggal. Dugaan adalah apakah Aep ini hanya menjadikan momen ini sebagai balas dendam untuk kedua orang yang di waktu penggerebekan dia itu adalah otaknya yang melakukan inisiatif untuk menggerebek dia. Ini sangatlah konyol sekali, teman-teman. Nah, makanya PK atau peninjauan kembali adalah jalan yang harus ditempuh secara hukum untuk ke-8 orang yang sudah divonis ini. Karena bagaimanapun juga PK itu adalah satu-satunya jalan, karena pasti kalau ditanya polisinya, penyidik, atau jaksanya, pasti mereka akan beralaskan, kami sudah tidak punya kewenangan lagi. Ini kan sudah P21, sudah ada putusan kekuatan hukum di sini. Pasti itu aja yang bakal disampaikan. Secara prosedural, pernyataan mereka benar, tetapi secara kualitatif tentang makna kebenaran, dengan banyaknya kejanggalan dan sejumlah saksi yang mencabut bagian-bagian penting yang merujuk kepada para tersangka, ini memang sudah nggak bisa dipungkiri ada proses yang salah di sini. Memang menurut Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno ini ada indikator kesalahan dari kasus ini. Kalau memang ada alat bukti, misalnya terkait dengan penemuan sperma di tubuhnya Vina, ini kan harus dicek apakah itu miliknya para terpidana, ataukah jangan-jangan miliknya Eki, atau bahkan ini milik yang lain lagi. Itu adalah satu bagian yang sangat sulit untuk ditemukan sekarang, karena kita ketahui dari hasil tersebut aja tidak dilakukan identifikasi, mungkin karena teknis atau karena alasan yang lain, tetapi tidak diidentifikasi itu milik siapa. Tapi dengan adanya temuan tersebut, ya dengan adanya hasil visum yang kalau itu benar, tidak ada manipulasi seandainya ya, bagian Vina yang begitu banyak luka-luka lebam di area tersebut, yaitu sudah indikasi bahwa ini ada unsur pidana. Walaupun ini sudah terjadi perdebatan apakah beneran atau tidak telah terjadi peristiwa tersebut, ya PK adalah satu-satunya proses untuk hukumnya. Dan ganti rugi serta rehabilitasi ini adalah yang disiapkan secara hukum juga. Kalau memang terbukti ke-8 orang yang telah divonis itu tidak bersalah, mereka harus mendapatkan ganti rugi dan juga rehabilitasi. Berapa angkanya? Itu tergantung dari mereka. Mau meminta ganti rugi 1 triliun pun bisa-bisa aja, karena kan itu sifatnya imaterial, teman-teman. Jadi tergantung dari para terpidana ini sendiri, kalau memang mereka ternyata tidak bersalah. So, itu yang menurut aku sangat penting banget, rekonstruksi peristiwanya dan juga bagian-bagian kualitatif yang harus dicek lebih detail. Ini kenapa kok bisa berubah? Karena kalau satu bagian dirubah, otomatis akan berpengaruh dengan kebagian-bagian yang lainnya. Dan ini bagian rekonstruksi yang nggak cuma sekedar masalah TKP doang sih menurut aku. Sementara itu yang bisa aku update terkait dengan kasus ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.